Selamat pagi, saudaraku. Banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya masih berfantasi tentang Tuhan. Ini khususnya terjadi atas mereka yang hanya menalar tentang Allah atau belajar tentang Tuhan di dalam pikiran mereka, tetapi tidak pernah belajar di dalam kehidupan konkret mereka. Jadi mereka merasa dengan berteologi itu mereka sudah bertuhan. Tahukah saudaraku, banyak orang berfantasi di situ. Banyak orang merasa sudah bertuhan dengan memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Merasa dekat dengan Tuhan, merasa mengenal dan dikenal Tuhan, padahal hanya fantasinya. Bisa berkhotbah, bisa berbicara tentang Tuhan, bisa membawakan seminar, bisa jadi pendeta, bisa banyak hal saudaraku, tetapi masih di dalam fantasi kepada Tuhan. Ini bisa, kalau Anda semakin dekat dengan Tuhan, Anda bisa tahu, merasakan hal itu. Karena kalau seseorang benar-benar berinteraksi dengan Tuhan, maka ciri pertamanya pasti dia akan hidup dalam kekudusan. Kita bisa lihat bagaimana mengenali orang itu hidup kudus atau tidak di dalam setiap gerak-gerik hidupnya. Bisa terlihat. Memang Tuhan yang tahu kedalaman hati kita. Kedalaman laut bisa diukur, tapi kedalaman hati manusia siapa yang tahu. Tetapi kita bisa melihat dari buahnya. Orang ini hidup di dalam kekudusan atau tidak. Bagaimana dia merespon masalah-masalah hidup. Bagaimana dia berjuang menerapkan kebenaran dalam hari-hari hidup. Itu bisa kelihatan kok saudaraku. Pasti kelihatan. Orang yang hidup dalam kekudusan pasti hidup di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Biasanya dia akan berhati-hati dalam berbicara, berkata-kata. Walaupun mungkin sudah hati-hati, tetap aja kadang kepleset. Betul gak saudaraku? Tapi nurani yang masih benar, masih bersih, itu bisa membedakan orang ini benar-benar berinteraksi dengan Allah apa enggak ya. Atau dia hanya berfantasi tentang Allah. Jadi jangan mudah percaya saudaraku. Mau sehebat apapun pelayanan orang itu, setinggi apapun ilmunya, tapi nurani yang harus bicara. Saya ngomong begini, dibutuhkan kepekaan untuk Anda menilai setiap orang yang ada di sekitarmu. Jadi jangan juga sibuk menilai orang, tapi sibuklah juga untuk menilai dirimu sendiri. Adakah diriku punya kepekaan karena aku punya rajutan cinta dengan Tuhan setiap saat? Apakah aku masih berfantasi atau aku berinteraksi dengan Tuhan? Nah, itu kejar diri kita. Dan biasanya orang yang memiliki interaksi yang baik dengan Tuhan, biasanya orang itu benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia haus dan lapar akan Tuhan. Atau boleh saya katakan, tidak mungkin orang itu tidak berdoa. Karena doa itu adalah sesuatu yang dia nikmati, candu hidupnya. Doa itu menjadi sebuah tempat kenikmatan untuk dirinya. Saya menggambarkan itu saudaraku. Kalau saya pribadi, saya menggambarkan berinteraksi dengan Tuhan itu ada kenikmatannya sendiri. Maka sering saya menggunakan kalimat klimaks. Ada kenikmatan yang sampai klimaks di situ. Jadi orang yang benar-benar berinteraksi dengan Tuhan pasti jam doanya kuat. Kalau ada orang yang ngomong interaksi dengan Tuhan tapi tidak ada jam doanya, aneh saudaraku. Karena orang yang belajar teologi, orang yang tahu tentang Tuhan, banyak yang tidak punya jam doa. Orang yang mengakunya dirinya pendeta, rohaniawan, aktivis gereja, banyak yang tidak punya jam doa. Maka kalau memang benar-benar kau memiliki interaksi dengan Tuhan yang baik, pasti jam doa itu menjadi sebuah dialog yang kuat dengan Tuhan. Maka saya mau menghimbau kepada kita semua, temuilah Tuhan yang hidup itu dan berdialoglah dengan Dia.
Carilah wajahnya, carilah hadiratnya selalu. Memang dibutuhkan ketekunan loh saudaraku di dalamnya. Maka jangan puas walaupun kita sudah punya pengetahuan tentang Tuhan, punya gelar, punya apa. Jangan pernah puas. Karena kebenaran yang datang dari Allah itu tidak terbatas dan itu harus terus digali. Jangan sampai kering dalam hidup kita saudaraku. Karena seiring dengan perjalanan hidup kita, apalagi dengan jutaan masalah yang hadir, yang muncul, maka kita membutuhkan suara Tuhan. Selalu kita membutuhkan Tuhan dan menantikan suaranya lewat doa, membaca Alkitab, mendengar khotbah, intimacy with God sendiri. Siapapun kita harus terus haus akan firman Tuhan. Karena Tuhan bisa berbicara langsung kepada kita. Karena kita percaya Allah itu hidup saudaraku. Percaya ada Roh Kudus dan yakin Tuhan Yesus itu berjanji menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Maka kita bisa berdialog dengan Tuhan. Dan orang yang berinteraksi dengan Tuhan tentu dia akan berusaha untuk hidup benar di hadapan Allah. Hidup suci itu bukan kemustahilan, tapi kepastian bersama dengan Tuhan. Jaga mulut, jaga mata, jaga sikap, jaga perbuatan supaya kita itu agung saudaraku. Elegan dan luhur dalam setiap hidup kita dan tindakan kita. Makanya jangan banyak ngomong. Kadang orang salah pahamin dirimu, udah gak apa-apa saudaraku. Kadang kalau kita mau klarifikasi nanti malah tambah salah kita klarifikasi. Kita dosa. Karena kita tidak bisa membendung omongan orang. Kita tidak bisa membendung pikiran orang. Belum lagi orang itu dipengaruhi omongan A, omongan B. Susah. Tapi kalau orang yang berinteraksi dengan Tuhan, dia teduh. Tidak apa-apa dibegituin. Makanya saya pernah menulis begini. Kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri untuk timbul seperti emas. Tunggu saja waktunya. Hari ini kau dikata-katai yang tidak tepat, tidak sesuai dengan kenyataan. Dan hampir semua orang percaya nih mungkin. Gak apa-apa. Kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri untuk menunjukkan kebenaran itu. Jadi jangan takut saudaraku. Ya, orang yang berinteraksi dengan Tuhan itu biasanya rela berbuat apapun untuk pekerjaan Tuhan. Hatinya penuh dengan belas kasihan kepada orang lain, bahkan terhadap orang-orang yang memusuhi dirinya. Dia tidak akan mendoakan dan berharap celaka bagi orang itu. Dia tetap mengampuni. Dia tetap mendoakan supaya orang itu jangan celaka. Dia bisa memiliki belas kasihan terhadap anak-anak dan keluarganya. Sebab kalau ia jahat seperti ini, apa jadinya mereka? Kita bayangkan bukan dirinya saja yang melukai kita. Betul gak saudaraku? Kalau kita berdoa sama si A, dia kepala keluarga. Kita berdoa supaya si A itu terkena hukuman Tuhan. Kan gak benar saudaraku. Kasihan anak-anaknya. Ya kan? Mereka harus menuai apa yang bapak ibunya tabur. Itu mengerikan. Jadi orang yang sungguh-sungguh punya interaksi dengan Tuhan, dia akan penuh dengan belas kasihan. Dia akan rela berbuat apa saja untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan merupakan suatu kehormatan kalau dia bisa menderita bagi Tuhan. Hari ini hari Minggu saudaraku. Jangan lupa ya ibadah. Langkahkan kakimu ke gereja lokalmu dan temui apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidupmu melalui kebenaran firman yang disampaikan. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan memberkati.